Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala hatimil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Tahnia sudah menghadiri satu forum yang biasanya akhir tahun. Selain macet, Jogja juga menghadirkan banyaknya para pendatang sekaligus mengeluarkan banyak mahasiswa. Nah, antum semua di sini, teman-teman saya yang saya sayangi dan saya hormati, ternyata masih menyempatkan satu forum share kajelah kita membahas tentang satu figur ulama yang saya lihat mayoritas hampir 90% di sini dikategorikan anak milenial gitu ya. Jadi hanya segelintir yang menyaksikan langsung atau bertatap muka dengan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Masa kecilnya, sosok yang lahir pada 16 Februari 1908 ini disebut Malik. Jadi kalau saya nanti menyebut Malik ketika menceritakan Buya Hamka kecil, itu adalah sebutan dari ayahandanya Haji Rasul atau Haji Abdul Karim Amrullah Haka. Adapun nanti ketika beliau selepas jadi haji pada umur 19 tahun dan pada umur-umur selanjutnya, maka nama Hamka kira-kira pada usia segini 20 tahunan pada saat beliau di Medan menelurkan tenggelamnya kapal Van der Wijk dan seterusnya, beliau mulai menyebut dirinya ada haknya Hamka gitu. Nama pena sebetulnya. Tapi inilah yang kemudian dikenal sampai sebutan sebagai orang tua ada atribut Buya, maka Buya Hamka itu yang populer. Nah, ada banyak karya tentang sosok ulama yang di alam Nusantara, alam Melayu ini sangat dikenal di mana-mana. Tapi izinkan seperti disampaikan oleh Akhina Irin, editor buku ini, dan seharusnya beliau yang membedah, saya mendengarkan masukan-masukan. Ada banyak cerita yang barangkali ditangkap screenshot saja, snapshot aja lah oleh anak-anak milenial hari ini tentang figur Buya Hamka. Dan sebagian lagi bercampur dengan hoax-hoax yang tidak bertanggung jawab. Tadi sudah disinggung misalkan Buya Hamka sebagai sosok salah satu yang dihormati di salah satu ormas Perserikatan Muhammadiyah, ternyata sempat viral disebutkan beliau berbaiat pada salah satu tarekat itu ininya. Beliau mengubah fatwa tentang pesta kematian, kenduren gitu ininya. Viral di mana-mana. Saya tidak akan masuk pada soal ikhtilafnya, tapi ada rasa saya yang memiliki banyak berkas-berkas dan tulisan lama dari sumber pertama, kok kayaknya jengah, risih, malu. Apatah lagi yang menyampaikan berkelas doktor. Berkelas doktor, saya telusuri siapa ya ini yang pertama kali memviralkan. Sayangnya dari Muhammadiyah sendiri klarifikasinya tidak begitu mendalam gitu ininya. Situs-situs yang menceritakan itu tidak begitu lengkap. Nah, akhirnya karena dokter paling sedikit ada 2 yang menceritakan dan bahkan di disertasinya menyebut bahwa Buya Hamka adalah pernah berbaiat pada salah satu tarekat, saya merasa ini fakta nggak betul. Bahkan bukan hanya ingin meluruskan, pengen melacak orangnya siapa. Nah, di buku ini alhamdulillah saya ketemu orangnya, ternyata dia seorang ikhwan, sebutan anggota tarekat di Jawa Barat, terkenal. Orang Singapura, dia itu kola katanya dari bapaknya anggota Angkatan Laut. Dan ada proses ingatan yang lama. Saya coba tabayun, tapi sayang sampai buku ini jadi dia nggak bisa memberikan jawaban. Dia sebutkan kata fulanah. Saya telusuri, sampai saya track akun Facebooknya, ternyata sudah ditutup. Ini cerita lama sebetulnya, tahun 2007. Tapi beberapa laman-laman resmi, salah satunya milik salah satu ormas, itu menceritakan tentang hoax ini gitu nih. Nah, itu salah satu latar belakang terpanggilnya saya untuk menceritakan, karena ini nggak mungkin ada di buku-buku yang lain tentang Buya Hamka. Karena hoax itu kadung beredar belakangan ini. Termasuk apa sebabnya? Ada beberapa muslimin menyebut Buya Hamka pernah mengatakan begini. Mungkin sebagian teman-teman pernah melihat meme-nya. Aku ketika muda baru membaca 1-2 kitab saja. Setelah saya semakin tua, saya semakin banyak kitab yang saya baca.
dan saya semakin luas pandangannya. Dan ini kemudian ditarik pada saat Buya Hamka dianggap ada qaulul jadid, pendapat baru beliau seputar tentang misalnya sebut saja mohon maaf tahlilan. Saya sekali lagi mohon maaf banget, tidak akan masuk pada ikhtilafnya. Tapi saya mengerti betul konteks kalimat ini nggak tepat dipakai sebagai meme itu ininya. Termasuk saya berhasil menelusuri kisahnya begini teman-teman. Pada saat sebelum Al-Azhar semeriah sekarang, Kebayoran Baru itu daerah satelit Jakarta dan sangat sepi. Rumah Buya Hamka kisaran sekitar 200 meter. Ada 6 rumah dan dinomori ganjil semua. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Buya Hamka menempati rumah nomor 1. Nomor 2 Tionghoa dari Semarang. Nomor 3 George Reneken. Nah ini nanti tokoh yang akan saya ceritakan terkait dengan banyaknya viral kisah bahwa Buya Hamka membolehkan tahlilan. Ini. Terus kemudian, oh maaf sebelahnya dia orang Gorontalo bercampur dengan orang Manado. Mereka saudara. Nomor 9 dia. Nomor 9 non muslim lagi, nomor 11 non muslim lagi. Nah, suatu saat ceritanya yang rumah orang Gorontalo dan Manado itu, yang muslimnya yang Gorontalo itu kekeh. Jadi di keluarga itu ada 2 perbedaan pendapat. Pokoknya orang tua kita wafat 40 hari pokoknya kita selenggarakan di rumah ini di Kebayoran. Pokoknya begini. Tapi ditentang oleh keluarga Gorontalo yang masuk di sebut saja ormas yang menolak digelarnya peringatan-peringatan kematian, sebut saja begitu. Nah, ramai di keluarga ini sampai akhirnya keluarga Gorontalo yang kekeh pengen menggelar peringatan 40 hari keluarga mereka, orang tua mereka ini rupanya langsung mengunjungi tetangga mereka nomor 1, yakni yang tokoh yang kita bincang, Hamka. Mereka tahu persis Hamka ini ulama Muhammadiyah dan pendapatnya persis seperti saudara mereka yang juga anggota Muhammadiyah, yakni jangan adakan ini. Nah, menariknya di sini Buya Hamka menerima undangan itu. Di Al-Azhar sendiri, Masjid Al-Azhar itu geger, sekaligus agak ketar-ketir. Buya Hamka kira-kira mau datang nggak? Betul nggak? Beliau nanti akan menerima undangan tahlilan itu. Nah, ini asbabnya sebenarnya teman-teman gitu. Tapi kemudian dipotong. Nah, yang menarik jarang diceritakan adalah kisah selepas itu. Kisah selepas Buya Hamka menerima undangan itu, dan disinilah elegannya fiqh dakwah yang disampaikan oleh Buya Hamka, tidak menyakiti pendapat yang berbeda. Jadi pada saat peringatan 40 hari itu Buya Hamka datang, orang-orang Muhammadiyah juga datang, pengen tahu pendapat Buya Hamka itu bagaimana ininya, deg-degan mereka. Karena di sana lingkungan banyak non muslim, mereka juga datang. Nah, kemudian pas pegang mikrofon, Buya Hamka dipersilakan. Nah, yang pertama kali beliau lakukan bukan memimpin doa, tapi memberikan semacam kultum sebut mudahnya, bahwa dalam Islam orang yang sudah meninggal begini-begini. Apa yang kita lakukan peringatan 40 hari ini tidak perlulah gitu. Jadi faham Muhammadiyahnya dimasukkan pelan-pelan gitu ininya. Nah, setelah itu doa, langsung doa. Selepas itu karena makanan ini sudah ada di depan kita, Islam itu menolak kemubaziran. Mari kita makan bersama-sama dan saya yang pertama kali makan gitu ininya. Selepas itu semua pada tenang, win-win solution. Yang Muhammadiyah senang, kenapa? Karena faham tentang fiqh soal masalah kenduren itu disampaikan oleh Buya Hamka secara halus. Di sisi yang lain Buya Hamka juga tidak mencabut sebetulnya. Di sisi yang lain tuan rumah dan beberapa saudara muslim yang berpendapat perlunya digelar doa-doa dan ritual sekian hari kematian juga tidak disakiti, bahkan makanan itu tidak diinjak-injak gitu ya, dikonsumsi bahkan habis, bahkan Buya yang pertama kali menghabiskan. Akhirnya semua lega. Nah, ini teman-teman kisah sebenarnya, tapi saya baca di salah satu laman beberapa pihak yang berafiliasi salah satu kelompok Islam, kok
kok mengkat menjadi pendapat seperti tadi gitu ininya. Makanya akhirnya lagi-lagi saya sampaikan. Dan banyak hal yang lain, termasuk yang disampaikan oleh Irin tadi tentang perseteruan Soekarno dan Buya Hamka. Saya coba kulik lebih jauh lagi. Di antara kita banyak yang tahu barangkali, tapi mungkin juga lebih banyak yang tidak tahu bahwa sebetulnya hubungan mereka itu bukan biasa-biasa saja. Sudah lama. Soekarno sudah mengenal orang yang namanya Hamka itu sosok yang berbakat dan kagum. Kali pertama mengenal nama Hamka itu bukan ketemu fisik, tapi lewat tulisan. Jadi tokoh Muhammadiyah di Bengkulu pada saat beliau dan beberapa teman dibuang selepas dari Ende, Bung Karno dibuang, dipindahkan di Bengkulu. Nah di Bengkulu itu aktivis Muhammadiyah setempat mengirimkan majalah seperti pedoman masyarakat dan sebagainya. Nah di antara salah satu tulisan artikel-artikel yang bertebaran, Soekarno tertarik matanya pada orang yang namanya Hamka. Terus dijawablah sama orang Muhammadiyah. Karena Soekarno kagum, ini pasti gelarnya hebat. Jebolan perguruan tinggi sekelas Al-Azhar lah, kira-kira seperti itu. Nah, betapa kemudian Soekarno kaget ketika diceritakan bahwa dia boro-boro lulusan luar negeri. Sekolah rakyat aja tingkat dasar atau HIS, dia tidak tamat. Jadi Hamka itu pendidikan formalnya hanya sampai kelas 2. Soekarno makin kagum. Wah, nah, singkat cerita seperti itu ininya. Jadi ekspektasi yang saya temui adalah, kata Soekarno, ini sosok pasti pendidikannya luar biasa dan sebagainya. Ini seorang otodidak. Tapi ini bukan ikatan pertama yang mempertautkan keduanya. Nanti kelak teman-teman, Haji Rasul itu mengangkat, bapaknya Hamka, mengangkat Soekarno itu seperti anak angkatnya. Nanti banyak sekali hubungan batin antara ketiga orang ini. Jadi di banyak cerita tentang Buya Hamka diminta oleh utusan dari istana, oleh salah satu utusan bahwa ada wasiat bahwa Buya Hamka diminta menjadi imam, bla bla. Itu kita sudah sering mendengarkan. Nah, saya ingin memberikan gambaran utuh teman-teman di buku ini. Ada kronologi yang lebih menarik sebetulnya, jauh lebih menarik, sehingga setting ini akal dapat. Maka teman-teman bisa mengerti kenapa saya juduli Seteru Dua Teman Lawas. Ini dua orang sama-sama background, kalau orang Muhammadiyah bolehlah mengklaim Soekarno itu kami Muhammadiyah gitu nih. Walaupun NU di babak yang lain juga maku, dia juga NU gitu nih. Nah, tapi di sisi ini kita bisa melihat bahwa nanti saya gambarkan secara dramatis perpisahan mereka di salah satu stasiun. Bung, titip ya ayah kita. Iya Bung, bagaimanapun dia adalah ayah kita. Itu percakapan dua orang, anak kandung, anak biologis dan anak ideologis, anak angkat. Tapi menariknya nanti, bulan depan, Januari 63, kali pertama rezim Orde Lama menciduk pada saat menjelang kultum pengajian zuhur di Al-Azhar. Dan kemudian selama 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 6 bulan di penjara. Yang membuikan adalah saudara angkatnya. Jadi ada hubungan batin yang sebetulnya dalam. Jadi setting ini mohon bisa dihayati sebetulnya. Mengapa Soekarno itu meminta Hamka yang mengimami itu. Saya ingin memberikan satu ruang batin agar teman-teman itu membaca, ini dalam banget sebetulnya. Dalam banget. Permohonan dari tokoh besar yang pernah menzalimi, bahkan itu adalah saudara angkatnya. Bahkan pada saat pendudukan Jepang, mereka sering saling berkorespondensi. Bahkan Hamka sampai meminta tauji lah bahasa agamanya. Kita bener nih, Bung, mengambil posisi sebagai kolaborator Jepang. Nah, ini di sini juga dibahas, tapi izinkan saya tidak akan masuk ke sana karena bisa panjang. Nanti habis ke saya semua. Nah, singkat kata, buku ini ingin saya menyajikan potret Buya Hamka itu kenapa sebagai warasatul anbiya itu betul-betul kira-kira bisa enggak? Saya tidak ingin seperti beberapa buku yang menggambarkan beliau terlalu heroik dan super. Saya ingin menggambarkan
ulama itu ada sisi-sisi kemanusiaannya, ada sisi keterbatasannya, ada sisi kehebatannya. Saya ingin mendekatkan sosok Buya Hamka ke anak milenial, terinspirasi dari gaya bertutur beliau di Al-Azhar, tafsir Al-Azhar maksud saya. Barangkali teman-teman yang membaca 30 juz karya beliau akan mendapati setiap di pembahasan ada insert kisah-kisah gitu ininya. Jadi metode penulisan buku ini terinspirasi dari Al-Azhar bagaimana, meskipun kisah-kisahnya sederhana, termasuk saya cupliki bagaimana waktu beliau malam pertama atau kedua, karena Buya Hamka agak lupa, itu ternyata tadi sudah disinggung, sepertinya waktu merebahkan bantal di Megamendung di penjara, itu kayak ada yang nemeni gitu ininya. Beberapa hari kemudian malah justru polisi yang merasakan, loh kok ada orang gede banget gitu ininya, sehingga polisi nggak berani gitu ininya. Dan seterusnya, kisah-kisah itu ada di Al-Azhar, di tafsir Al-Azhar. Tapi barangkali sangat sedikit yang sampai menghatamkan juz 1 sampai 30, sehingga kisah ini kemudian saya elaborasi lagi dengan perenungan era sekarang. Nah, jadi begitu teman-teman, ini memang bukan seperti sebuah roman dari kecil sampai wafatnya beliau, tapi saya ingin menyajikan, mengisi ruang dan lebih mendekatkan lagi satu hasanah, sehingga kita tahu, dan saya semoga pesannya zeitgeistnya tertangkap oleh teman-teman. Kenapa orang ini hebat, Buya Hamka ini hebat? Buya Hamka kalau dalam ilmu parenting sebetulnya nggak ideal. Bayangkan 10 tahun mendapati ayah dan ibunya berpisah. Karena Haji Rasul itu sosok yang banyak jadi idaman para orang tua di Minang. Beliau menikah 12 kali. Jadi selalu menggenapi kuota 4. Setiap ada tawaran, 1 diputus, kadang 2 sekalian, termasuk ibunya Hamka. Saya coba gali, karena saya kebanyakan dari sumber-sumber klasik, meskipun beberapa dicetak ulang oleh beberapa penerbit, tapi saya langsung dari sumber pertamanya. Kita rasakan anak orang 10 tahun mendapati ayahnya tanpa alasan yang jelas, bahkan nanti akhirnya Hamka tahu, atau Malik kecil, bahwa ternyata perpisahannya itu sebenarnya nggak syar'i gitu ininya. Sehingga nanti membekas betul dalam jiwa dia. Pada saat dia sudah menikah, Haji Rasul meminta, kamu nikah lagi. Tapi Hamka mengajari pada kita, lebih baik saya kabur daripada menikah lagi. Nanti dia pergi ke Medan gitu ininya. Dia tidak menolak syariat poligini, atau kita sering menyebutnya poligami. Tapi dia trauma dan terbekas sekali bagaimana berpisahnya ayahnya dan ibunya. Dan sedikit saya disinggung juga di sini bagaimana kesan beliau terhadap ayah tirinya gitu. Seorang pedagang. Nah, jadi secara parenting ini anak wajar kalau hancur-hancuran gitu ininya. Malik kecil itu. Di sisi yang lain saya ceritakan, salah satu adiknya itu murtad, jadi pendeta, bahkan Ustaz Okhrizal mungkin pernah, sebagian teman-teman yang ngikuti tahun 99 kasus pemurtadan yang naudzubillah dengan pemerkosaan saudari kita Wawah gitu ya, itu melibatkan adiknya Hamka, Abdul Wadud Karim Amrullah. Dia sengaja menggunakan itu, nama itu Karim Amrullahnya, meskipun sudah coba jangan ada tekanan sedemikian rupa. Dia pendeta, meninggal sudah. Bandingkan dan Abdul Wadud itu ketika Haji Rasul dibuang oleh pemerintah Belanda ke Sukabumi, kemudian dipindah ke Jakarta, dia selalu menemani dari kecil. Bahkan dia juga yang mendapati banyak ilmu-ilmu agama dari Haji Rasul, jauh dibanding Hamka. Hamka itu lebih banyak ilmunya didapat malah bukan dari ayahnya. Belajar dari ayahnya resmi itu pada usia 20-an tahunan. Dia lebih berguru dulu pada Haji Umar Said Sokoraminoto dan Haji Fahrudin. Nahwu sorob dia lebih jelek-jelek lah dia nilainya, dia akui. Hamka itu nahwu sorobnya jelek, tapi kalau sudah bicara balaghah dan conversation, wah itu dia unggul. Nah teman-teman, Abdul Wadud ini bahkan pada saat Haji Rasul ayah mereka itu sakit-sakitan, dia yang mendoakan, zikir apa dan sebagainya. Ini artinya harapan orang tua kepada Wadud itu dalam pikiran kita normal, kayaknya dia bakal jadi pelanjutnya selain Hamka, karena Hamka pada saat itu sudah jadi orang. Tapi kita lihat
Dua anak Haji Rasul ini, yang satu mengalami perceraian, sementara Abdul Wadud ibunya itu tidak dicerai, tapi ditinggal di sana, di Minang. Yang menemani itu ibu tirinya sampai akhir hayat Haji Rasul. Tapi kita lihat, kepengasuhan ini ternyata berujung iman mereka berbeda gitu ininya. Nah, saya ungkapkan itu juga di sini, ini agar jadi pelajaran gitu loh. Belum tentu orang yang parentingnya buruk, maksud saya anak dari seorang ulama yang ini hasilnya adalah pasti jadi ulama juga. Dan belum tentu juga. Hari ini banyak loh, kok anak ustadz, anak ustadzah kok ugal-ugalan, preman dan sebagainya. Wah, ini pasti durhaka. Belum tentu. Saya ingin kita manusiawi saja. Karena ada contohnya. Hamka itu harusnya jadi preman dan wajar kalau jadi preman. Tapi subhanallah, ternyata dia, saya tidak tahu, penjelasannya panjang memang. Kok bisa? Kayak sudah disiapkan, tapi tentu tidak sederhana itu. Di sini saya hanya berikan semacam kayak, cobalah deh gagasan saya. Termasuk 16 tahun dia merantau ke Yogyakarta. Saya katakan tadi di prolog, tahniah buat teman-teman. Ini kota sebetulnya punya kesan yang mendalam pada sosok yang kita bincang malam ini. Bersama pamannya, paman tiri tepatnya, Yusuf Karim Amrullah. Mereka itu ikut pengajiannya Ki Bagus Hadikusumo di Suronatan kalau sekarang itu. Mereka itu lebih menguasai tafsir Al-Manar. Tapi coba perhatikan komentarnya. Kita ini belajar kitab ini sudah di Minang, tapi kita semakin ngerti Islam justru ketika bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo. Saya renungi ini, banyak orang keluaran pesantren, ilmunya menguasai. Tapi ketika di Jogja malah kemungkinan bisa makin dapat cahaya Islam, tapi di sisi yang lain malah makin alergi pada Islam gitunya. Nah, Hamka memberikan satu legasi dan hasanah bahwa ternyata ada pelajaran. Makanya saya beranikan tuliskan tentang hal-hal semacam ini. Ini anak 16 tahun, orang tuanya cerai, bisa dikatakan dia itu lontang-lantung hidupnya. Maka kalau dia disebut sebagai anak bengal, anak nakal, sedanau, maninjau semua kenal, itu bukan rahasia lagi gitu. Tapi ternyata ujung dia menjadi ulama besar. Nah, saya ingin ajak kita gitu ininya, termasuk jangan pesimis ketika mendapati ada anak ulama kok bengal-bengal gitu. Di sisi lain kita juga jangan terlalu, wah ini kayaknya jadi pelanjutnya ini, soleh banget ini. Kemana-mana ngikut sama ini, abinya atau uminya misalkan. Jangan-jangan sama kisahnya seperti Abdul Wadud gitu ininya. Nah, jadi ada banyak pelajaran teman-teman sebetulnya dari kisah beliau. Termasuk saya mencoba, walaupun banyak berinteraksi dengan cucu-cucunya misalkan, tetap dingin. Agar jangan sampai emosi saya terlalu masuk dan sebagainya. Saya sampaikan misalkan kadang Buya Hamka itu mengutip dari Pak Jarnawi Hadikusumo almarhum, putranya Ki Bagus Hadikusumo. Hamka itu ghironya tinggi, mudah marah, tapi juga mudah sedih, tapi juga mudah memaafkan gitu ininya. Maka periode yang menarik, pernah beliau menantang debat Ketua Umum PP Muhammadiyah terkait dengan kebijakan kok merapat ke istana. Ah ini kayaknya potret dengan ulama-ulama hari ini. Ini menarik ini. Saya renungi, tapi saya izinkan tidak sampaikan ini. Antum baca saja gitu ininya. Karena ini isu sensitif itu ininya. Ada di dua ormas besar itu perilakunya. Saya potret di sini. Termasuk izinkan saya Muhammadiyah saja karena tokoh ini Muhammadiyah. Kenapa beliau mencoba kalau bahasa kita debat terbuka di forum apa kalau saya, karena mohon maaf saya bukan Muhammadiyah. Saya ormas sebelahnya gitu deh. Apa namanya? Kalau forum utamanya muktamar, kalau rapat kerjanya apa namanya? Sebut saja mukernas lah ininya. Itu pernah satu forum beliau menantang ketua umum Kiai Haji Ahmad Badawi. Kenapa kita memilih merapat kepada Soekarno? Gini. Dan kenapa Mulyadi Joyo Martono diizinkan menjadi menteri? Padahal ini orang pernah mengatakan andai Soekarno lahir pada 571 Masehi, dialah yang menjadi nabi. Geger Muhammadiyah gitu. Ini fakta sejarah. Jadi saya izinkan kalau ada tokoh Muhammadiyah bahkan ketua umum mungkin
keras banget mendukung kepada salah satu penguasa. Tahan, antum tahan. Saya kasih contoh, ada yang lebih ngawur lagi maksud saya gitu ininya. Tahan itunya. Jadi pernah ada sejarah, tapi di situ juga saya sampaikan, Pak Mulyadi itu ada sisi manfaatnya bagi dakwah Muhammadiyah. Saya ceritakan agar bahasan kita lebih adil. Mungkin Pak Mulyadi terlalu berlebihan mengambil hati kepada Bung Karno. Meskipun Muhammadiyah mendapat bantuan, sehingga salah satu muktamarnya di-endorse oleh menteri-menteri kabinetnya Soekarno. Bantuan jangan tanya. Tapi sosok Hamka sebagai ulama oposisi di Ormas itu tidak terima. Nah menariknya mereka memilih debat terbuka. Tapi menariknya digambarkan di situ oleh Pak Jarrawi Hadikusumo. Semua orang di forum itu seakan-akan menyaksikan pertarungan antara Muhammad Ali sama Joe Frazier kalau tidak salah. Kalau sekarang kira-kira menyaksikan El Clasico misalkan. Tapi dengan bintang lengkapnya yang belum pindah itu misalnya. Jadi senang sekali mereka pengen menyaksikan gimana berantemnya antara Kiai Haji Ahmad Badawi sama Buya Hamka. Dan ternyata di sana yang terjadi adalah mereka semua saling rangkul-rangkulan, saling memaafkan. Sehingga tadi Pak Jarrawi Hadikusumo mengatakan Hamka itu hero-nya tinggi banget. Jadi seorang fundamentalis melankolis beliau itu barangkali kali ini. Nah, jadi ini sedikit sebagai sebuah prolog teman-teman dari buku ini. Dengan 352 halaman ya, Sirin. Saya kira menjadi bacaan yang ringan. Saya sengaja tidak terlalu akademik banget dengan mengikuti metode bercerita Al-Azhar, snapshot. Jadi cerita-cerita ini kemudian saya ambil dan insya Allah tidak akan ada perulangan. Kalaupun ada perulangan dari buku-buku yang ada, saya biasanya melengkapi sisi Soekarno atau tentang apalah bisa yang sudah populer. Saya tidak ingin memberikan perulangan, justru saya ingin memberikan komplement, suplemen agar makin mendekatkan seperti kasus Soekarno tadi. Saya memberikan satu insight agar semua muslimin tahu bahwa sosok ini sekalipun manusiawinya digambarkan hero-nya, cemburunya tinggi, mudah emosi, mudah memaafkan, dan masa lalunya tidak begitu ideal secara parenting, tapi kok jadi orang itu ininya, menarik. Termasuk juga kenapa beliau ketika memilih fikih dakwah berkolaborasi untuk tidak mengatakan kasarnya antek. Bahkan sampai ada menterinya Pak Harto itu begitu sengit, bahkan sampai usia 80 tahunannya sang menteri ini. Dan itu kebencian yang tidak disembunyikan. Nah ini menarik diceritakan juga di buku ini. Singkat kata ini menjadi sebuah hasanah dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan satu faedah dari karya sederhana kami. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.